Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 8 mata kuliah Green Economy and Trade akan mempresentasikan hasil makalah kita yang berjudul Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui. Anggota kelompok kita yaitu ada saya Ahmad Atarik, lalu ada Anissa Mentari Putri, lalu yang ketiga ada Dian Mayasari. Untuk materi pertama, Dian Mayasari dipersilakan baca. Teori pengambilan sumber daya secara optimal. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar terdapat pengambilan sumber daya alam secara optimal. Harus dilihat dahulu perbedaan antara sumber daya alam yang tak dapat diperbarui dan jenis barang lain. Syarat umum yang berlaku pada produksi setiap barang yang berada dalam pasar persaingan sempurna agar dicapai suatu tingkat efisiensi yang optimum atau produsen mencapai keuntungan yang maksimal adalah harga barang yang dihasilkan harus sama dengan biaya produksi marginal. Untuk barang sumber daya alam, karena memiliki biaya alternatif, maka syarat umum itu harus diubah secara berikut, bahwa efisiensi optimum akan dicapai apabila harga barang sumber daya alam sama dengan biaya marginal ditambah dengan biaya alternatif atau P sama dengan MC plus X, di mana P adalah harga barang sumber daya alam dan X adalah biaya alternatif. Syarat yang kedua dari pengambilan sumber daya alam secara optimal menyangkut perilaku dari biaya alternatif atau royalti itu sepanjang waktu, yaitu bahwa royalti atau biaya alternatif itu harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, bila royalti itu dinyatakan dalam harga sekarang, maka nilai royalti itu tidak akan berubah sepanjang waktu. Ini disebut sebagai sufficient condition. Marilah kita memulai analisis kita dengan anggapan bahwa terdapat sejumlah sumber daya alam tertentu di dalam bumi, misalnya 10 barel minyak. Apabila minyak tersebut diambil dari dalam bumi saat ini, berapa besarnya manfaat bersih dari pengambilan minyak tersebut pada saat ini? Manfaat bersih inilah yang disebut royalti, yaitu perbedaan antara harga atau nilai yang konsumen bersedia membayarnya dan biaya pengambilan sumber daya alam tersebut. Tetapi jumlah minyak yang sama itu dapat diharapkan juga untuk menghasilkan royalti jika jumlah itu akan diambil dan dikonsumsi di kemudian hari. Oleh karena itu, harus dilakukan pilihan antara mengambil dan mengkonsumsi sumber daya minyak tersebut pada saat ini ataukah di kelak kemudian hari saja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, saya akan melanjutkan materi tingkat harga sumber daya alam. Sesungguhnya yang lebih menarik perhatian adalah pola perubahan harga barang dan daya alam dan produksinya, bukan pola perubahan royalti. Tetap telah dibahas bahwa agar tercapai pengambilan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat sosial bersih yang optimum, royalti harus meningkat dengan laju besar tingkat bunga. Karena royalti merupakan kelebihan tingkat harga yang konsumen bersedia membayar di atas biaya produksi suatu barang, maka harga juga akan terus meningkat dengan laju setinggi tingkat bunga. Tetapi harga barang sumber daya alam ini tidak mungkin akan naik tanpa batas, karena akan muncul barang-barang pengganti yang relatif lebih murah harganya. Jadi pasti akan ada batas harga yang ditunjukkan oleh barang-barang substitusi. Pengaruh cadangan sumber daya. Jadi sekarang diasumsikan bahwa biaya pengambilan sumber daya alam merupakan fungsi dari jumlah produksi besarnya cadangan sumber daya alam. Biaya pengambilan bahkan dapat pula netral dalam hubungannya dengan jumlah cadangan sumber daya alam. Tetapi biasanya ada hubungan yang bersifat negatif. Hubungan negatif artinya dengan sumber daya alam makin tinggi biaya produksi atau biaya pengambilan sumber daya alam itu dengan memasukkan sumber daya alam terhadap biaya produksi dalam analisis, maka biaya pengambilan sumber daya alam akan merupakan fungsi dari jumlah sumber daya alam.
diambil dari jumlah cadangan sumber daya alam yang ada sama dengan Y dikali X. Atas dasar model ini, kita nanti akan memperoleh laju pertumbuhan nilai royalti sebesar tingkat bunga. Penggunaan biaya perubahan cadangan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin langkahnya cadangan sumber daya alam, nilai royalti akan meningkat jauh lebih daripada tingkat bunga yang berlaku. Atas dasar pengertian kita bahwa tingkat harga sumber daya alam sama dengan biaya marginal ditambah dengan royalti. Maka bila biaya marginal sama dengan 0, harga barang sumber daya alam sama dengan royalti laju perubahan harga akan sebesar tingkat bunga pula karena royalti meningkat setinggi tingkat. Akan dibacakan oleh Ahmad Atharik. Contoh studi kasus yaitu pengelolaan tambang minyak dan gas alam PT Arum NGL. Kilang LNG Belang Lancang berada di Provinsi Aceh. Tepatnya terletak di daerah pantai kira-kira 15 km dari kota Lok Sumawe dan 32 km dari lapangan gas Arun. Karena letaknya di daerah yang cukup terpencil, maka diperlakukan pengadaan sarana penunjang sebagai pelengkap dari kilang LNG tersebut, seperti sistem telekomunikasi, jalan, pelabuhan untuk barang dan pemuatan LNG, lapangan terbang. Perumahan kilang LNG ini dibangun setelah diketemukannya lapangan gas Arun pada tahun 1971 oleh Mobil Oil Indonesia dalam rangka kontrak bagi hasil dengan Pertamina. Lapangan gas Arun dikembangkan dan dikelola oleh Mobil Oil Indonesia yang bertindak sebagai kontraktor bagi hasil Pertamina dengan tujuan menjadikan sumber gas tersebut sebagai bahan baku utama untuk kilang LNG. Guna melaksanakan pembangunan kilang LNG, pilihan jatuh pada Bethel Inch mengingat pengalamannya baik dalam pembangunan kilang LNG ataupun proyek-proyek besar lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Untuk sistem pencairan gas, pilihan jatuh pada Air Products and Chemical Inc. mengingat sistem tersebut merupakan suatu sistem yang telah teruji. Pekerjaan engineering dan perincian perkiraan biaya dilaksanakan pada bulan Januari 1974 di San Francisco, kemudian di London dan di Jakarta. Kesibukan sehubungan dengan mobilisasi sudah terasa sejak awal Januari 1974. Bahan-bahan, sedangkan alat-alat dan bahan konstruksi mulai berdatangan pada awal tahun 1975. Dalam rangka mengelola proyek, Pertamina membentuk suatu task force yang merupakan suatu gabungan antara Pertamina dan Mobil Oil Indonesia, dengan tujuan utama adalah melaksanakan pengawasan kegiatan proyek menyeluruh, mulai dari secara perencanaan, perancangan, pengadaan material dan konstruksi, hingga jaminan akan kualitas, jadwal biaya maupun realitas yang telah dijadikan sasaran dapat dicapai dengan memuaskan. Demikian juga halnya dalam mengelola kilang LNG. Pertamina dengan Mobil Oil Indonesia bersama-sama membentuk suatu organisasi gabungan untuk mengoperasikan kilang LNG Belang Lancang. Organisasi ini terdiri dari karyawan-karyawan Pertamina bangsa Indonesia yang telah berpengalaman, dibantu oleh tenaga-tenaga ahli dan terpilih yang disediakan oleh Mobil Oil Indonesia yang telah mempunyai pengalaman luas. Kilang LNG Belang Lancang ini dioperasikan oleh PT Arun Natural Gas Liquefaction Co. atas dasar non-profit. PT Arun NGL Co. adalah suatu perusahaan Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pertamina 55%, Mobil Oil Indonesia 30%, Jilco 15% atau Japan Indonesia LNG Company yang mewakili pembeli. Pada awalnya, LNG Arun mengikuti Undang-Undang Migas yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Namun dengan adanya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, bisnis migas Indonesia berubah termasuk bisnis LNG pada tahun 2009. PT Arun NGL memproduksi 14.000 meter kubik LNG dan 6.000 kondensat per hari. Produk ini jauh lebih rendah dibandingkan produksi tahun 1993 atau 1994 yang mencapai
81.000 meter kubik LNG per hari. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di stop belum, Rick?